You have 5 minutes to make your opening statement. Gila. What the? That shit is good. Halo Yungs, welcome back lagi ke channel gue ya, Double Chin Pirates. V-Gates nih, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tapi kalau kalian lagi di situasi yang rajit ya, sampai kepala kalian serasa mau meledak kayak orang-orang ini, sans aja bro, cari jalan keluar dari kerajitan itu, buang semua opini-opini bullshit yang meracuni pikiran kalian, and just keep bettering yourself. Karena, just like Frenchy would say, c'est la vie mon coeur. Gila, season 2 The Boys pecah parah sob. Season 1 got me hooked, but season 2 got me falling in love, mate. Bener-bener bikin jatuh cinta ya. Dan season 2, anjir, that whale scene. Fucking diabolical. Homelander's fucked up relationship with Stormfront. Don't be a pussy, laser my tits. Oh god, it fucking hurts. Hampir semua love relationship dari karakter-karakter The Boys fucked up sih. Khususnya kayak Butcher gitu ya, yang kayak You can raise them right, and I'll make sure they never find you. You gotta let me do this. You gotta let me do this one fucking thing. Terus gobloknya, nggak lama kemudian. That's fucked up. And we fucking love it. Terus anjir, basically cara Eric Kripke depiksiin real world issues sih bener-bener fucking perfect, man. That mainstream media brainwash di awal episode 7, aduh gila, bener-bener on point. Wah, GG lah. Dan kalau lu semua belum nyadar, ini spoiler reviewnya The Boys ya. Akhirnya kita keluarin juga. Jadi, spoiler alert ya buat lu pada yang masih clueless ya. Mungkin nonton The Boys dulu sampai habis, terus ntar balik aja nonton gua. Sans gua mau gak kemana-mana, boy. Balik lagi ke season 2-nya The Boys. For me personally, episode favorit gue adalah episode 6 sih. Karena literally banter dan dialognya on point banget. Itu fix kerjaannya Seth sama Evan sih. Fix kerjaan nih orang pada nih. Fix anjing. It's so fucking hilarious and smart at the same time. Tapi that's the thing about The Boys sih. Kayak there's something for everybody menurut gue. Kalau misalkan lu suka film-film yang lebih dialog oriented, mungkin lu kayak gue gitu ya, sukanya episode 6. Tapi kalau lu bisa akan into politics atau kuliah hukum atau ya orang-orang yang ingin bergulit di bidang politik lah ya basically, mungkin lu lebih suka episode 7 sih, karena episode 7 literally political as fuck gitu. Terus yang suka nudity, fan service, atau basically scene-scene bokep tipis-tipis yang sangat sedikit atau bahkan tidak menunjang plot atau karakter development sama sekali, ya episode favorit lu basically nggak ada sih. Dan lu nggak akan ngerti The Boys itu serunya apa, karena pikiran lu terlalu shallow untuk ngerti The Boys. Dan pikiran lu terlalu shallow untuk ngerti The Boys, argumen yang bisa dipakai juga untuk orang-orang yang suka sensor Shizuka tuh, atau suka tiba-tiba adegan gelute nggak ada ya dari film Sokabe itu ya. But ada 3 episode yang menurut gue bener-bener highlight lah dari season 2 ini gitu ya. Which is episode 3, episode 6, sama episode 9 sih menurut gue. Tapi sebelum kita bahas season 2 secara lebih detail, kita bahas dulu dikit lah karakter The Boys ini, khususnya kru dari The Boys ini sendiri gitu ya. Kita mulai dari our fearless leader, Butcher gitu ya. Butcher itu karakternya adalah seorang yang savage gitu. Seorang yang kalau misalkan Homelander itu immovable object, Butcher itu an unstoppable force. Sesuatu atau seseorang yang tidak akan berhenti sampai dia mendapat keinginannya. And he is a natural born leader, karena karismanya itu yang literally real life Haoshoku no Haki gitu ya. Buat nakama-nakama gue ya, fans-fans One Piece gue, ini orang tuh real life punya, bahasa Indonesia apa ya, Haoshoku no Haki itu Conqueror's Haki, itu bahasa Inggris. Haki penakluk lah, gila. Kalau bahasa Indonesia kayak kesannya ya haki penakluk lah. Dia natural born leader kalau kata gue. Tapi he's not a good one. Dia bukan pemimpin yang baik ya, karena role dia itu selalu get the boys in deep shit. Kayak selalu bikin masalah-masalah yang sangat-sangat rajet. Terus krunya dia tuh harus solving itu. Memang kalau dengan solve itu intensi dan tujuan mereka juga tercapai. Cuma aduh kenapa sih? Sakit kepala gitu sebenarnya Cuma ya gitu lah. Butcher leader yang ya practically get us in deep shit.
Terus kita lanjut ke nomor 2, MM ya, Mother's Milk. Nah, obviously MM ini seorang karakter yang OCD ya, seorang yang kalau ngelihat apa yang berantakan dikit gak bisa aja ya. Tapi ibaratnya mah kalau misalkan Butcher itu bapak gitu ya, pemimpin keluarga The Boys ini, Mother's Milk itu ibunya gitu. Hence the name's Mother's Milk gitu ya. Mungkin ya itu kita nggak tahu, siapa tahu ada backstory-nya sendiri gitu ya. Dia itu orangnya megang emotional masalah kalau kata Las Alonso, aktor yang mainin Mother's Milk ya. Dan bener sih, kayak misalkan scene ini gitu ya, si Kimiko lagi ketakutan. Do you want to show us a little of what you've been working on? Hey, you're okay. Ya gitulah, dia itu yang megang emotional support lah ya. Terus ke nomor 3 kita punya Frenchie ya. Frenchie ini ya basically kalau misalkan tetap analogi keluarga tadi, dia itu bocah bangornya lah, yang bad boys, do drugs, fucking our resident stoner gitu ya. Cuma peran dia dari kru The Boys ini adalah sebagai engineer. Dia itu yang mikirin gimana caranya solve problem ini, gimana caranya menanggulangi superhero ini gitu. Dia yang cari jalan supaya masalah Rajet yang dibikin si Butcher itu terselesaikan. Nah, itu Frenchie ya, nggak cuma dia sih, cuma dia yang bikin teknikalnya lah, kata gue juga engineer-nya dia lah, bikin senjata bla 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 gitunya dia gitu ya. I'm a gun runner by trade, but as you can see, I developed a certain niche. Killing superheroes? No? Stage 1, denial. Terus kita keempat, kita ada Kimiko dulu nih. Nah, dia itu residence muscle justru, walaupun cewek gitu ya. Ya basically the muscle in the group lah, karena dia satu-satunya orang dengan kekuatan super di sana ya. Which is ironic sih basically, karena Mother's Milk kan gede gitu kan, Butcher juga gede, dia kayak kecil tapi dia lebih kuat daripada mereka. Itu yang ironik sih, itu well played sih. Terus yang terakhir kita punya Huey Campbell, anggota yang nggak terbaru sih kan, technically Kimiko terbaru gitu ya. Ya anggota yang salah satu yang paling baru dari The Boys gitu ya. Dan role yang diambil Huey ini adalah The Canary man. Dia itu orang yang pegang moral lah, orang yang kayak tindakan ini tuh udah kelewatan gitu. Yang tahu batas tuh dia, karena again dia itu seorang civilian, nggak seperti anggota The Boys yang lain gitu ya. Dan kalau lu nggak tahu kenapa Mother's Milk dan Butcher sekarang manggil atau nyebut Huey sebagai The Canary, itu bukan reference sama sekali ya. Dulu tuh orang kalau miner, orang kalau tukang tambang dulu US kan zaman-zaman western gitu kan, cari emas, nelusurin goa sampai temu emas gitu ya. Nah, mereka itu suka bawa burung kenari. Burung kenari itu bener kan? Canary itu bahasa Indonya burung kenari kan? Ya anggapnya bener lah ya, burung kenari. Karena kalau bisa mereka bawa itu tuh kayak ngingetin mereka gitu ya, oh ini udah kejauhan, udah ada bau-bau gas racun gitu. Jadi ibaratnya mah guiding light mereka lah di gua yang ya obviously mereka juga bawa obor gitu ya. Cuma cara tahu ini gua bahaya atau enggak tuh biasanya bawa kenari. Makanya Huey disebut The Canary. Kenarinya si Butcher. Recap dikit season 1 ya. Jadi basically ending season 1 itu The Boys are fucked. Karena basically semua badan otoritas tuh ngejar mereka. Polisi, CIA, FBI. Mereka semua tuh dikejar gitu. Mereka wanted criminal parah lah. Karena ya kong kali kong food industry ini. I mean the situation was so dire and so fucked up sampai Mother's Milk, orang yang harusnya jadi emotional support of the group, is fucking snapping on the Canary man. Fuck you going. I'm just getting you your Purell. Get this shit with Aloe. Dia kayak literally nyolot mulu sama si Huey gitu ya. Dan mereka lagi dalam kondisi tidak punya leader sekarang. Nah, dan basically episode 1 season 2 tuh depiksinya itu gitu. Gimana situasi The Boys yang rajet karena dikejar-kejar sana sini. Dan mereka lagi nggak punya pemimpin karena si Butcher kan bekas gelut sama Homelander. Well, nggak gelut sih. Well, gelut pikiran. Gila, gak boy. Kids stab, girls shoot, boys punch, grown-ups fight with their heads. That's where the real battle is. Up here, in the grave. Tapi highlight dari episode 1 adalah Gecko sih menurut gue. Kayak anjing, gue sering bilang sih sama teman-teman gue, kalau misalkan gue sispek dan ganteng, ganteng udah sih sekarang. Nope. Kayak badan jadi gitu ya, good looking. Gua fix antara jadi stripper atau jadi ani-aninya istrinya Konglo sebagai side hustle gitu ya. Wah, lumayan bro, duit gede itu, lumayan boy. Tapi side hustle-nya Gecko, prostituting is one thing man, but
Anjir, I don't even know how to classify you, man. Gue bahkan nggak tahu mengklasifikasikan side hustle-nya Gekko tuh ngapain ya. Well, basically kalau lu nggak tahu, side hustle-nya si Gekko itu dia menyediakan jasa untuk orang-orang yang rada sakit, yang suka bacok-bacokan untuk nih daripada lu bacok orang nih, bacok tangan gua aja, toh tangan gua ntar tumbuh lagi. Dan bahkan sampai For an extra grand, I'll let you chop off my dick. I mean, you know what? I appreciate the hustle. Episode 2 basically mendepiksikan Butcher yang sekarang punya tujuan yang baru karena dia baru tahu nih BK masih hidup, tapi dia nggak tahu BK di mana. Dan dia basically mempergunakan The Boys, literally using them untuk keinginan atau kebutuhan dia yang egois sendiri gitu ya, cari BK tadi. Dan basically The Boys, krunya dia itu crumbling down karena seseorang yang harusnya jadi lem yang menyatukan mereka, jadi leader mereka malah egoistis begini gitu ya. You come between me and my missus again, I'll fucking kill you. Nah, episode 3, Q breaking and at the same time healing point. Maksud gue gini, episode 3 ini kan mereka bener-bener didepiksinya bener-bener kacau gitu, bener-bener the team is falling apart gitu. Kayak respect ke Butcher udah hampir nggak ada. At least someone's got some sense around here. Terus literally semua orang udah kayak nggak percaya sama Butcher lagi. You'll love it. No, I won't. I won't love it. I never love it. Never fucking love it. Noted. Udah bener-bener udah bukan satu kesatuan lah. Dan mereka pun secara individual capek gitu karena udah berbulan-bulan tinggal di basement yang basically mat lab juga. Where will you go, PTV? You could just stay here. We're Frenchie's gangbanger friends. The Cots, they got 31 flavors of semen on them. You'll love them. Oh, and you have a better idea? No, maybe we can stay, all of us, in your mother asshole. Jadi at the breaking point lah. Tapi memang ada beberapa yang secercah-cercah harapan sih, kayak Compound V berhasil terekspos. Terus yang masuk gua healing point adalah scene yang si Butcher in shaft gitu, kayak udahlah, gua nggak bisa biarin Canary gua mati. Cunt. What a surprise! Eat this motherfucker. Tapi ini tuh nggak membantu apa-apa juga karena Compound V akhirnya ditwist sama si Stan Edgar jadi cuma bohong-bohongnya Madeline. Jadi we're back to square one gitu basically. Fucked up lah. Dan di episode 4 literally breaks up gitu ya. Memang seperti yang gue bilang tadi, healing point gitu ya, hubungan Butcher ke Hughie gitu ya secara personal udah oke. Cuma tujuannya udah beda-beda gitu. Butcher sekarang udah dikasih BK itu kira-kira di mana sama si Mallory. Jadi dia udah nggak ada intensi untuk stick around with the boys lagi. Terus Kimiko baru rajet karena Kenji mati kan di episode sebelumnya. Jadi dia lagi galau-galaunya. Dan si Frenchie basically lagi ngegalau karena dikacangin Kimiko. Jadi rada goblok lah sendiri-sendiri semua. Episode 5 basically build up ke third act sih. Jadi ini act 2 ya. Isinya ya obviously build up dan karakter development ya, khususnya buat Butcher gitu ya. Diceritain Lenny, diceritain dia ternyata punya seorang auntie yang fucking... Right lad, to the taffy room. This is the taffy room? An affordable alternative to privatised healthcare. She's a dealer. I mean, okay. Tapi highlight episode 5, Terror sih. I mean, I fucking love Terror and his fuck pig, man. Like, Just so you know, that's Terry's girlfriend. What? His fuck pig. jadi Terror best pet ever. Dan episode 6 finally Q third act kayak literally kick it to high gear, man. Kayak karakter climax banyak banget, banter, dialog on point. Anjir, I mean Frenchie's backstory yang GG parah nih. Gue memang biasanya kalau misalkan suka seri itu, biasanya tuh ada dua karakter yang at least gue suka. Satu yang beneran keren, which is kalau di The Boys tuh Butcher. Terus satu tuh yang lucu tapi menunjang plot juga gitu ya. Nah, yang lucu yang menunjang plot itu bagi gue si Frenchie. Nah, kalau misalkan serinya bagus banget,
banget datang yang ketiga yang relatable as fuck, which is Huey. Tapi Frenchie juga relatable as fuck, khususnya bagi gue personally ya. Karena basically di episode 6 ini kan dimulai dengan Frenchie cerita bahwa The Golden Girls itu bener-bener show yang ya ngajarin Frenchie apapun yang dia tahu gitu ya. Itu relatable banget buat gue, karena kalau ibaratnya Frenchie punya Golden Girls, gue itu punya One Piece. Jadi relatable banget gitu. Dan anjing backstory-nya sama Lamplighter, emosional peak point-nya edan si Eric Kripke. Dan itu jadi karakter climax-nya si Frenchie sih, his whole thing with Lamplighter gitu ya. Dan basically hampir semua karakter di episode ini klimaks sih, karakter development klimaks sih. Kayak Butcher sama si Starlight, awalnya Butcher itu seseorang yang bener-bener benci super gitu, benci manusia super. I mean, slogan dia aja kayak the only good soup is a dead soup gitu ya. Satu-satunya manusia super yang baik adalah manusia super yang mati. Dan dia di episode 6 ini itu akhirnya bisa relate sama Annie karena mutual love ke Huey gitu ya. Kayak scene ini, Jesus. What? It's the kid shampoo he uses. Smell it. L'Oreal for kids. Strawberry smoothie, I seen a bottle. Hateful shit. He's too good for either of us. Yeah. itu genuine banget sih. Dan scene-nya si Annie sih yang dia basically gaining Butcher's respect lah. Jadi dia bunuh orang, ya refleksi, itu self defense. Cuma kan Butcher ngeliat itu kayak, I appreciate what you done back there. Oh, thanks. Your approval means everything to me. And some sarcasm to stick the landing. Nice one. No. What? No to that fucking look of quiet respect or approval or whatever that is. I don't want it. ya itu self respect banget. Butcher udah nggak ngelihat dia sebagai superhero gitu, nggak ngelihat dia sebagai orang yang dia rasisin, tapi dia melihat orang kayak, oh ini orang bisa jadi convictionnya atau keyakinannya sekuat gua gitu. Jadi bener-bener newfound respect lah. Jadi GG banget lah, especially emotional storytellingnya bener-bener gila anjing. Episode 6 on point parah. Well, to be fair, technicality-nya banyak yang kursi kayak Lamplighter gitu kan. Dia ceritanya kan dia bakar cucu-cucunya si Mallory secara tidak sadar gitu ya. Itu rada goblok banget sih. Lu gimana caranya bakar orang? Lu kan intensinya udah bunuh orang spesifik, which is Mallory tadi. Gimana caranya bisa salah ke anak-anak gitu ya? Cuma ya masuk ke apa yang mereka coba depiksikan sih. Karena kan superhero-superhero yang didepiksikan di The Boys ini kan lebih ke selebriti tolol gitu ya. Orang-orang yang dari dulu didewakan sampai jadinya tolol gitu. God complex, nggak ada otak lah basically. Jadi nggak aneh sih kalau misalkan dia akhirnya nggak nyadar dia bakar anak kecil hidup-hidup. Ya masih masuk lah, masih bisa dibela. Tapi harus diakui sih teknikalnya rada kurang karena standar dia di season 1 kan yang airplane. Ya tapi kan airplane kan lebih kayak scientific, technicalnya bagus gitu, scientific realistic. Cuma ini lebih ke emotional realistic. Mungkin memang titik beratnya gitu benernya. Season 1 kan introduction jadi lebih kayak technical yang digedein. Season 2 mulai kayak engagement jadi emotional yang digedein. Jadi wah bagus lah. Tapi highlightnya episode 6 ini adalah love sausage sih. I mean boy. God damn. Brother's got a love sausage. Nggak lama kemudian. What was that? It's okay. That's his fucking dick. Don't be so close-minded. Jadi Jason Love, Johnny Sins, minggir dulu ya karena there's a new player in town and his name is Love Sausage. Episode 7, nah ini paling political sih bener-bener. Diawalinya aja dengan mainstream media brainwash gitu ya. Dan ini tuh, wah ini bener-bener depiksinya perfect banget sih. Orang yang loser gitu ya, orang yang kayak pecundang banget gitu. Yang literally gak dinotis cewek. Hidupnya itu shitty banget. Dia masih hidup sama orang tuanya. Gitulah hidup dia tuh sengsara lah. Dia benci hidup dia sendiri gitu. Dan dia tidak berdamai dengan diri dia sendiri. Jadi media-media mainstream itu, sosial media atau apapun itulah mempengaruhi
mempengaruhi dia untuk basically ngasih dia seseorang untuk dibenci atas hidup dia yang shitty ini gitu, hidup dia yang rajat, goblok, tai ini gitu ya. Dan itu tuh sering banget terjadi di dunia kita. Memang tidak se-ekstrim literally sampai bunuh orang kayak di The Boys gitu ya, tapi itu tuh sering banget terjadi men. Kayak ini mah contoh aja gitu ya, bisa tiba-tiba orang nge-tweet telepon makanan tidak Islam itu dari mana gitu, kalau nggak brainwash yang seperti ini gitu. Terus demo rusuh banget. Jadi nih, my point is, banyak orang-orang yang mereka tuh nggak tahu keyakinan mereka apa, mereka tuh nggak tahu pemikiran original mereka itu apa, mereka tuh nggak tahu jati diri mereka itu siapa, tuh nggak tahu. Berdamai sama diri mereka sendiri pun mereka enggak. Jadi mereka itu sangat gampang dimanipulasi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih pintar dari mereka untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan mereka. Aduh, ini salah satu isu yang benar-benar menurut gue juga paling ganggu sih dari dunia ini. Karena banyak orang yang gue bilang tadi nggak punya conviction, nggak punya keyakinan, nggak tahu basically dia itu siapa tuh nggak tahu. Mereka isinya cuma nyalahin orang doang, dan itu kacau. Tapi highlight episode 7 ini kalau kata gua ya, Conquerors Hakinya Butcher sih. Anjing, intimidasi scene-nya gila, itu bener-bener on point, bener-bener real life haki penakluk, man. Carl Urban, gigi anjing. I mean, look at this scene. My family would be... Your family's already in trouble. Because I'm about to go into that room next door to your daughter, and I'm gonna bash her brains out. And then I'm going to find your 2 sons and their wives and their little kiddies. Your whole fucking family dies today. Gila, sampai orang yang tadinya CSO gitu ya. Orang kalau udah CSO pasti ada at least leader sedikit gitu. Ada, ya maksudnya udah sering makan asam garam dunia gitu ya. Udah nggak kroco lagi gitu. Orang selevel itu aja geter, man. How can you be so... Geter anjing, segeter-geternya orang geter dia. Dan lebih gobloknya lagi, pas orang lain datang. Oh, look at this. Thank you. Do you know, I can't remember the last time I had a good cup of chai. You're a doll. Bener-bener real life Hao Shogun no Haki kalau kata gue. Bener-bener muka duanya tuh literally muka dua, bukan bertopeng kalau kata gue. Literally itu 2 muka yang beneran punya dia. Karisma, intimidasi on point si Butcher, gila. Harus diakui sih, natural born leaders ya. Dan finally episode terakhir ini bener-bener climax khususnya buat Butcher gitu ya. Gila men, Butcher sama Becca tuh tragic love story banget lah. Kayak mereka itu really love each other. Tapi pola pikir, naluri, dan takdir itu menghalangi mereka, men. Kayak bener-bener literally kayak Romeo dan Juliet. Bayangin, arc-nya si Butcher itu kan, lu nyari istri lu yang lu gak tahu sekarang kemana. Terus sekarang lu ketemu. Terus istri lu nolak lu. Istri lu masih sayang sama lu, tapi dia harus ngebesarin seorang anak supaya dia gak jadi Homelander 2.0 gitu. Jadi basically Butcher itu keadaannya heartbroken gitu ya. Dan harus ditegaskan lagi, dia itu orang yang rela melakukan apapun untuk mencapai keinginan dia. Sampai ngebohongin istrinya sendiri demi supaya istrinya balik lagi sama dia. You say it's the only way you can guarantee Ryan's protection from Homelander. Because as you know, a mother will do anything to protect her son. And you call me a ruthless bastard. Tadinya segitu, tapi akhirnya dia kayak, aduh. I cut a deal with Stan Edgar. What? I cut a deal that when I got Ryan, that I would call Vought, they were going to come and take him away, and that you'd never fucking see him again. Fuck me, I couldn't do it. Dan akhirnya malah secara tidak sengaja Ryan, seorang manusia super, sesosok makhluk hidup yang bener-bener Butcher benci, tidak sengaja membunuh orang yang Butcher paling sayang di dunia ini. Sorry. I'm sorry. Sorry.
I'm sorry. Bayangin, sampai situ aja emosi yang dirasain Butcher kayak apa coba. Terus, dia harus melindungi si Ryan dari Homelander. Coba, melindungi sosok makhluk hidup yang dia paling benci. Yang at the same time juga membunuh orang yang paling dia cintai dari orang yang lebih dia benci sih. Dan dia berhasil melakukan hal yang benar gitu. What, are you gonna blow yourself up? You save the little shit that fucking murdered your wife? I promised. Perfect character development climax kalau kata gue, bener-bener tragis love story sih, fucked up love story sih. Speaking of love, ngomong-ngomong tentang cinta, banyak banget percintaan yang blossom dan juga mati di episode ini gitu ya. Kayak Frenchie sama Kimiko gitu ya, mulai deket, mulai fase PDKT gitu lah ya. Terus si Annie sama si Huey, wah itu mah bukan PDKT lagi, itu mah drunk in love anjing, lagi literally mabuk cinta boy. Terus gila si Erin pas Starlight kira dia diputusin. Aduh, lucu banget. Right. Yeah, no worries. We'll just be friends then. Oh God, no. I'm still gonna cling on to you. I'm not fucking crazy. Anjing, I mean that emotion, man. Like when the emotion change from sadness and sorrow to like instant euphoria, like aduh, gemes banget, cantik sekali. Erin Moriarty, aku suka. Tapi ada juga love relationship yang died dan gak cuma Butcher dan Becca ya. Homelander dan Stormfront juga, aduh, tuh fucked up love juga sih. I mean, Homelander gitu ya, sosok yang pasti mengira dia bener-bener ketemu cinta gitu, love of my life. Cuma tuh, alah sih ngelihat love of my life dia gak mati sih technically, cuma rajet banget. Gue rada kasihan juga sih sama Homelander. Aduh, nih orang teh hidup teh sengsara gitu, kayak rada kasihan juga. Tapi teh boy, di beres Stormfront beneran mah atuh kita rajet atuh boy. Dengan kulit gue yang seperti ini dan ethnicity gue yang Asian ini tinggal di dunia The Boys beneran mah kita rajet atuh bosku sih. Di beres Stormfront mah selesai hidup kita. Dan speaking of Homelander, ada kayak genuine father moment sih di episode 8 ini yang dia sama Ryan itu literally genuine ya yang ini. Walaupun akhirnya si Ryan tetap milih Butcher gitu daripada Homelander. Well, technically dia milih Butcher bisa jadi karena Homelander datang berlumuran darah gitu. Itu rada goblok juga. Cuma kasihan juga ke Homelander ya. Gila, akhirnya sama anaknya juga gak dipilih. Gila, hidup teh bener-bener sendirian, man. Definisi lonely anjing. Dan dia blow off steamnya dengan cara seperti ini. Tapi yang bener-bener on point, yang bener-bener the shit dari episode 8 atau season 2 ini endingnya sih. Karena ini kalau kata gua perfect real world clean slate, man. Kayak bener-bener clean slate dunia nyata yang didepiksikan secara sempurna. Maksud gua clean slate dunia nyata adalah ini kan kru The Boys yang tadinya dikejar-kejar massal, FBI, CIA, basically semua orang ngejar dia termasuk Vought gitu ya, yang paling rada rajet karena dia punya Black Noir segala macam. Dan mereka basically miskin parah kan karena nggak dapat suplai dana apa-apa gitu. Nggak kayak dulu pas mereka masih officially di bawah Mallory, di bawah pimpinan CIA ya, Grace Mallory. Tapi di ending season 2 ini mereka akhirnya dapat funding lagi kan, walaupun dalam bentuk black money ya. Black money itu kalau lu nggak tahu itu bener-bener istilah official, nggak official sih ya, slang term lah at least buat dana-dana pemerintah US khususnya gitu ya karena bahasa Inggris, yang ibaratnya mah bukan black dalam arti korupsi tapi sesuatu yang tidak dibukukan, tidak ada dalam pembukuan karena itu sesuatu yang publik harusnya nggak tahu gitu, ngerti nggak sih? Dan mereka akhirnya dapat black money lagi kan, jadi ya things are finally looking up for The Boys gitu ya. Cuma teh banyak outcome dari kejadian-kejadian yang masih nyata, kayak Cindy si Grown Up 11 masih hilang. Terus Stormfront nggak tahu mati nggak tahu enggak. Well, dia rajet banget sih. Annie sama Queen Maeve gitu ya, yang tadinya jelas practically ngajak gelut Homelander, sekarang masuk The Seven lagi. Jadi clean slate banget lah. Tapi outcome dari yang sebelumnya tuh masih ada, kayak Stormfront tadi kan rajet. Church of the Collective, A-Train masuk lagi, clean slate lagi kan buat A-Train. Tapi The Deep nggak jadi masuk kan, dan dia benci Church of the Collective sekarang basically. Tapi The Deep mah ada goblok sih. Duh, padahal dia, I mean, you got so much potential, man. But you're too busy jerking off dolphins, man. Like,
kurang gitu. Terus ternyata kita sekarang tahu dalang dari kepala-kepala meledak-meledak ini tuh si Victoria Newman. Speaking of Victoria Newman, si karakter Victoria Newman ini, again, ini di gender twist ya. Jadi actually di komiknya ini tuh dia cowok gitu ya. Dan looks-nya ini based out of atau terinspirasi dari seorang congresswoman di US namanya Alexandria Ocasio-Cortez. Dan ini bener-bener basically hampir sama semua ya. Maksudnya bener-bener kayak kelihatan banget lah nge-reference ke si congresswoman Cortez ini. Cortez? Alexandria? Ya, Ocasio-Cortez lah ya. Karena literally kayak Homelander kan ngomong, that Egyptian dance so fun, yang ini. Congresswoman Newman, everybody. Isn't she great? Didn't you love that little walk like an Egyptian dance you did online? So fun. Nah itu tuh memang si Alexandria Ocasio-Cortez ini terkenal video-video dia nari gitu pas dia dulu college. Terus dia pernah kayak lagi habis kongres tuh kayak tari-nari santuy gitu. Ya memang viralnya gara-gara gitu ya. Tapi ya obviously Congresswoman Cortez nggak bisa ngeledakin kepala orang gitu ya. Cuma speaking of ngeledakin kepala orang gitu ya, ini kan plot twist utamanya The Boys season 2 adalah ternyata dalang dari kepala meledak ini si Victoria Newman ini. Bukan yang seperti banyak orang teoriin dulu pas episode 6 baru keluar, si Cindy gitu ya, si Grown Up 11. Tapi pelakunya adalah si Victoria Newman ini. Dan banyak juga yang berteori akhirnya kayak Victoria Newman fix bawahannya vote gitu. Atau ya krocok-krocoknya vote lagi gitu ya, ani-aninya vote lagi gitu ya. Cuma gak semudah itu sih kalau kata gua. I mean mungkin dan to be honest itu practically the most logical thing sih. Maksudnya evidence-nya memang poin ke situ. Cuma menurut gua ini mah lebih ke Ready Player 3 sih. Dari ending episode 7 gua kayak rada feeling ini Ready Player 3 sih menurut gua. Maksud gua Ready Player 3 gini, mungkin si Victoria Newman ini memang bawahannya vote gitu, memang bekerja mungkin buat Stan Edgar gitu ya. Tapi kalau kata gua dia mata-mata antara untuk kepentingan dia sendiri atau untuk si Shining Light Liberation Army, karena dia sama sekali belum di-mention lagi kan semenjak si Kenji mati. There's a flag with a two-headed snake on it. Two-headed snake? Like... Yeah. With red rays behind it? What does that mean? It's the flag of the Shining Light Liberation Army. Mungkin larinya ke situ karena secara kan dia seorang keturunan etnis Hispanic atau Timur Tengah ya. Maksudnya dia orangnya bukan white people lah ya. Dan kita tahu vote itu, atau at least Frederick vote dari klaimnya Stormfront, tujuannya adalah ya basically white supremacy gitu ya. Jadi kalau kata gue ini Ready Player 3 sih. Maksudnya nggak sepenuhnya dia bawahannya vote terus udah sekian dan terima kasih gitu. Karena seperti yang gue bilang, si Eric Kripke ini nulis, atau ya nggak cuma Eric Kripke sih, gue yakin banyak yang ikut kontribusi nulis seri The Boys ini gitu ya. Cuma yang mereka ingin depiksikan adalah dunia gitu, dan dunia itu tidak hitam dan putih, kata gue juga, not painted in one brush gitu, tidak dilukis dengan satu kali selesai udah, enggak. Jadi segala sesuatu di dunia ini itu ada sisi baik dan sisi buruknya gitu. Jadi nggak ada good guys, nggak ada bad guys. Semua orang nyampur gitu. Kayak Butcher yang practically sekarang kan hero-nya atau good guys-nya Butcher gitu. Tapi dia seseorang yang rela bunuh 100 atau bahkan ribuan orang-orang yang tidak bersalah untuk ngebunuh orang yang bener-bener dendam. Orang yang literally dianggap racun buat dunia gitu ya. Jadi nggak painted in one brush, kata gue juga. Bener-bener ada hitam dan putih dari semua sisi. Semua orang tuh ada hitam dan putihnya gitu. Dan itulah yang perfectnya dari The Boys tuh, itulah benar-benar yang bikin gue jatuh cinta tuh, itulah. In short, The Boys had to say one of the best series, story I've ever watched in my life. Salah satu cerita yang paling bagus yang pernah gue tonton di hidup gue gitu ya. Memang spot nomor 1 tetap One Piece sih. Tapi Game of Thrones, lewat dulu boy. Lewat dulu sob siapa, miskin. Kalah aja jeung Japan Sos bro. Ya, jadi mungkin segini ya video dari gua kali ini. Bukan Spooktober ya. Ya, libur dulu lah Spooktober. Ntar masih ada lah untuk Spooktober 1 konten lagi lah. At least gua nggak bisa janji banyak-banyak ya, karena gua juga lagi sibuk nih. Tapi kalau lu belum nonton konten Spooktober gua yang sebelumnya, bisa langsung ya diklik di sini. Gua rekomendasi 3 horror komedi lah buat memulai kalian Spooktober. Jadi segini aja mungkin dari gua. Mungkin udah terlalu lama juga ya. Share, like, dan subscribe kalau lu suka videonya. Dan as always bro, keep your head high, your middle finger higher, and add a little something for peace.